Baik, sebelumnya selamat malam kepada Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan sedama yang telah bergabung baik secara melalui Zoom meeting dan juga live streaming YouTube kita di Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Sebelumnya saya ucapkan terpujilah Sang Buddha, Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, kembali kita berkumpul dengan kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini kita berkumpul dan juga bisa berbincang-bincang dhamma kembali dengan pembicara kita yang luar biasa ini, Bapak Sutrisno, yang akan menjelaskan kembali atau menambahkan pembahasan materi di minggu lalu tentang makna ungkapan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terima kasih Romo Sutrisno telah berkesempatan hadir kembali pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Kita akan mulai dengan pembacaan nama Karapata terlebih dahulu ya, Romo. Baik, Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan sedama, kita persiapkan diri, menundukkan kedua tangan kita di depan dada. Pembacaan nama Karapata akan saya pimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, sebelum kita kembali berbincang-bincang dhamma, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, Romo Sutrisno, yang sudah pernah melanjutkan studinya di Universitas Tarumanegara di S1 Fakultas Teknik Mesin angkatan 1990 di tahun 94. Dan juga sekarang beliau berprofesi sebagai wirausaha, wira swasta, dan masih aktif dengan sharing-sharing dhamma rutin di sekitar wilayah Cikarang, Setia Dhamma Sada Manggala, ya, atau Wihara Sariputta, Wihara Dhamma Meta, dan juga Sadama Meditation Center. Wah, aktif sekali ya Romo nih untuk memberikan sharing-sharing dhamma-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktunya kepada Romo Sutrisno untuk melanjutkan sharing-sharingnya. Oh, baik, Saudari Fitri ya. Jadi ini langsung ya, nggak ada apa, Dhamma Pada atau apa-apa. Ada ya, 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 nggak ada. oke, baik, baik. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama ya. Kembali saya diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memberi sharing lah ya. Makna ungkapan yang judulnya makna ungkapan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ya. Ya, sesuai judulnya mari kita menghormati ya Guru Agung ya, kita mengawali sharing ini dengan mengucapkan 3 kali ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Oke, Sukihotu, Namo Buddhaya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, oke, sedikit mengulang kembali lah ya, mengulang kembali apa yang kita bahas minggu kemarin, ya kan? Kita ada membahas 2 atau 3 sutta. Apa yang dimaksud dengan yang inilah ya, yang menyinggung tentang apa yang dimaksud kenapa orang-orang
ya di zaman Buddha itu mengungkapkan satu pernyataan yang seperti berikut, ya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, karena ada keyakinan yang kuat, ya kan, ada penghormatan karena dhamma yang dibabarkan oleh beliau, itu ya. Kemudian ada kualitas-kualitas beliau, ya. Nah, ini beberapa sutta juga menyebutkan demikian. Nah, jadi inilah yang menginspirasi, yang mendorong sehingga dikatakan seperti meluap gitu ya, di komentar dikatakan seperti meluap, tidak tertahankan, terungkap cetusan ya, ungkapan kata-kata yang seperti itu, Namo Tassa Bhagavato dan seterusnya ya. Nah, malam ini kita akan membahas lebih lanjut ya, juga mengutip ada 2 sutta, cuman lumayan panjang tapi mudah-mudahan waktunya cukup lah ya. Nah, ini kenapa kita mengutip 2 sutta ini, karena kita akan masuk ke arti kata-katanya gitu ya. Jadi memang banyak terjemahan untuk satu kalimat ini ya, ungkapan ini banyak terjemahannya, tapi apapun terjemahannya yang penting kita tahu maknanya ya kan. Apa yang mendorong kita udah tahu ya. Minggu kemarin udah dibahas. Nah, sekarang kata per kata akan kita bahas, tapi nanti secara global kita akan mendapatkan maknanya dari ada 2 sutta ya, sedikitnya 2 sutta yang bisa mungkin mencerminkan hal ini ya. Pertama, kita kata-kata secara harfiahnya dulu ya. Ini juga mungkin bukan terjemahan yang paling tepat, tapi ya nggak apa-apa ya, bukan terjemahan yang paling tepat gitu ya. Nah, pertama kata namo ya, namo ini bisa hormat ya, secara harfiah hormat, atau kadang-kadang diterjemahkan terpuji, terpujilah, ya oke aja lah gitu ya. Tapi kita kan tahu ya, ungkapan namo tassa ya, kita baca di sutta-sutta yang lain itu ada satu rasa penghormatan ya. Nanti di bawah juga di Wisuddhimagga dijelaskan juga ya. Namo ini ya secara simpel kita katakan hormat gitu ya. Kemudian tasa ya, ini dari kata ta ya, bentuk datif, tasa ini kepada ya, bisa diartikan kepada lah ya, kepada sesuatu atau kepada orang itu, atau kepada suatu fenomena atau kepada suatu hal. Nah ini yang ini ya, sebenarnya kuncinya di sini kepada apa gitu, kepada siapa ya kan? Apakah selanjutnya mengungkapkan siapanya atau apanya gitu. Nah, ternyata kita juga minggu kemarin udah bahas, misalnya seseorang dikasih nama yang keren ya. Waktu itu ambil contoh Albert Einstein misalnya ya. Apakah karena namanya Albert Einstein makanya beliau dihormati? Bukan ya kan, tapi karena eh, satu penemuan beliau, makanya beliau dihormati gitu ya kan. Beliau kan ahli fisika ya, menemukan teori fisika yang luar biasa yang dipakai gitu ya, yang bermanfaat. Nah, jadi di balik nama itu ya, penemuan beliau yang dihormati bukan semata-mata karena nama kelahiran atau nama panggilannya gitu ya. Kemudian kata ke Bhagavato, Bhagawa. Nah, ini secara simpel yang mulia. Nah, ini oke lah ya, terjemahan simpelnya lah, sederhana. Kemudian arahato ya, araha yang telah mencapai kesucian kearahataan gitu ya. Kemudian sama itu sempurna atau sepenuhnya ya, sama itu sempurna atau sepenuhnya. Kemudian ada satu kata majemuk ya, sam Buddha. Nah, sang ini lebih kepada diri sendiri ya, pada diri, merujuk kepada si diri sendiri gitu loh ya, merujuk pada diri sendiri. Buddha ini tercerahkan secara simpel lah ya. Jadi secara sederhana kata namo tassa ya, hormat kepada yang mulia ya, sang arahan ya, sang yang telah mencapai kearahataan ya, yang sempurna dan tercerahkan oleh dirinya sendiri ya. Hormat kepada yang mulia sang arahat, kepada arahat ya, yang sepenuhnya tercerahkan oleh dirinya sendiri. Nah, ini secara sederhana, secara simpel gitu ya. Nah, kita lanjutkan, kita analisa lagi.
ya, tassa bhagavato. Nah, ini ya. Jadi kata pertama ini bhagavato, bhagawa, ya, bhagawa tadi secara simpel adalah yang mulia. Gitu ya. Ini adalah sebutan apa? Dalam Visuddhimagga ya, Buddha Nusati, perenungan tentang Buddha. Ya. Di kitab Visuddhimagga disebutkan ini istilah ini untuk guru yang terhormat. Nah, ya. Tapi guru kan banyak jenis ya, banyak macam gitulah ya. Ini yang panggilan penghormatan yang dibedakan dari kualitasnya yang terunggul dari semua makhluk. Nah, ya Bagawa kata terbaik, Bagawa kata terunggul, layak sebagai guru terhormat. Karena itu disebut sebagai Bagawa. Jadi ini adalah sebutan penghormatan. Tapi penghormatan berdasarkan kualitas-kualitasnya. Nah, itu. Oke. Nah, ini kemarin kita udah sempat singgung sebentar, ya, ada beberapa cara penamaan, memberi apa istilah, memberi nama, ya, gitu ya. Ada yang merujuk usia, ya, ada yang merujuk pada karakteristik atau pertanda atau muncul spontan. Nah, ya. Nah, ini kita langsung ke nama sebutan istilah Bagawa ini adalah nama pertanda atau nemitika gitu ya. Karena misalnya seseorang yang memiliki 3 pengetahuan Tewija atau yang memiliki 6 pengetahuan langsung calabinya ya, calabinya. Nah, ini jadi tanda-tanda beliau pencapaian beliau, kualitas-kualitas pencapaian beliau. Nah, ya, ini kita nggak bahas panjang ya. Jadi Bagawa ini adalah nama pertanda ya, tapi bukan dibuat oleh Mahamaya atau ibunda dari calon Buddha, ya kan, Pangeran Siddhartha, ya. Jadi waktu lahir ya nama beliau bukan Bagawa, gitu ya, atau bukan dibuat oleh ayahnya Raja Sudodana ataupun oleh 80.000 kerabat suku Sakya, juga bukan oleh para dewa terkemuka, ya seperti Saka, Santusita dan sebagainya, ya. Nama Bagawa, istilah Bagawa ini gitu ya, ini bukan berdasarkan nama kelahiran atau orang tuanya yang ngasih atau kerabatnya yang ngasih, tapi ini merujuk kepada pembebasan final dari para Buddha dan para Bagawa di bawah pohon Bodhi bersama realisasi kebijaksanaan dari pencapaian kemahatauan Sabanyuta, ini adalah Bagawa. Jadi ini merujuk lagi penghormatan yang berdasarkan pencapaiannya, kualitasnya. Gitu. Ya, inilah nama Bagawa. Ya, mungkin sekarang masih awang-awang ya, kok apa ini kira-kira. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Ya, ini secara ringkas saja. Ya, nah ini dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan Bagawa ini panggilan kepada seseorang yang dihormati, ya, bukan nama kelahiran. Nama yang membawa tanda-tanda kualitas bajik, seorang guru yang telah terkembang, mengakhiri eksistensi dalam samsara. Ya, ini kira-kira kesimpulannya. Ya, panggilan penghormatan atas pencapaian dan kualitas-kualitas beliau, makanya disebut yang mulia, gitu, penghormati. Oke, kemudian araha, ya, arahato. Jadi dari kata araha, ya, to ini bentuk datif, ya, kepada sang araha, kepada yang sang arahat lah gitu lah ya kira-kira. Sehubungan dengan hal tersebut ini masih di Visuddhimagga ya. Ia merenungkan Bagawa ya seorang araha dengan alasan-alasan seperti ini ya. Dari keterasingan musuh-musuhnya telah menghancurkan jari-jari rodanya ya, layak atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ya. Tiada perbuatan jahat yang tersembunyi. Ini masih dari Visuddhimagga ya. Apa yang dimaksud dengan terasing ya? Dia terasing karena kokoh, benar-benar terasing dari seluruh kotoran batin. Biasa. Nah, seorang araha yang terasing dari kotoran batin, kecenderungan lampau dirinya telah dihancurkan melalui jalan atau maga. Ya, ia adalah terasing, maka dari itu ia tidak memiliki kualitas tersebut. Maksudnya tidak memiliki kualitas kilesanya, terasing dari kilesa. Ya, dengan tidak memiliki kualitas cacat, seorang araha diyakini sebagai pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang
terasing dari kilesa, ya, terasing dari kotoran batin, ya. Lalu seorang araha yang telah menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah musuh-musuhnya adalah kotoran batin, dihancurkan dengan jalan atau maga, ya. Apapun yang disebut nafsu dan sebagainya, seluruh musuh-musuh ini telah dihancurkan dengan batuan pedang kebijaksanaan, maka diyakini sebagai araha, ya. Nah, secara ringkas makna araha ini ya sudah menghancurkan arahati, ya gitu ya. Arahati itu membunuh atau menghancurkan gitu ya. Ini pengertiannya adalah seorang sebutan araha adalah mencakup pengertian seorang yang telah sepenuhnya menghancurkan seluruh kotoran batin melalui maga yang dipersenjatai dengan pedang kebijaksanaan. Nah, ini ya secara ringkas. Tapi sebenarnya panjang ya di Wisudi Maga, panjang penjelasannya, tapi yang saya kutip sedikit lah ya. Nah, jadi seorang bagawa panggilan kehormatan araha ini yang sudah menghancurkan kotoran batin. Oke, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha. Nah, oke, lanjut ya. Masih di Wisuddhimagga penjelasannya, sama Sambuddho ya adalah sepenuhnya. Nah, ini samnya ini sama sam ya. Sama ini sepenuhnya atau sempurna gitu ya. Sam ini dari oleh diri sendiri telah tercerahkan dari seluruh dhamma ya. Sudah tercerahkan sepenuhnya oleh diri sendiri dalam seluruh dhamma. Ya, karena dalam cara ini dia seorang yang tercerahkan dari diketahui langsungnya, langsung merealisasi, langsung mengetahui dhamma-dhamma yang sepatutnya diketahui, ya, dipahami dan ditinggalkan dhamma-dhamma yang sepatutnya ditinggalkan, yaitu tadi ya seperti kilesa, ya, nafsu, ya. Direalisasinya dhamma-dhamma yang sepatut direalisasi dan dikembangkan dhamma-dhamma yang sepatutnya dikembangkan. Ya, ini penjelasan yang sangat indah dari Wisuddhimagga. Ya, arti kata sama Sambuddha artinya sudah sepenuhnya tercerahkan melalui dhamma yang langsung diketahui dan dipahami yang sepatutnya, yang ditinggalkan jadi sudah ditinggalkan kilesa, nafsu, ya, kotoran batin, noda batin. Nah, itu sudah ditinggalkan dan direalisasi dan dikembangkan dhamma-dhamma yang sepatutnya direalisasi dan dikembangkan. Nah, ini ya. Nah, nanti kita akan bahas sutanya yang lebih menggambarkan ini. Tuh, ya. Nah, oke, ini mau masuk ke sutanya ya. Jadi secara ringkas ya tadi ya, hormat kepada yang mulia, panggilan kehormatan, araha yang mencapai kearahataan, ya sudah suci lah istilah ya bahasa sederhana gitu ya, sudah menghancurkan kilesa yang sempurna tercerahkan oleh dirinya sendiri. Nah ini benar nggak seperti itu? Nah kira-kira ya benar nggak? Coba kita cek ke dalam suta. Oke, nah ini saya mengutip suta pertama dari Majjhima Nikaya ya, suta nomor 100 Sanggarawa Sutta ya. Ini rupanya masih kelanjutan dari suta yang pernah kita bahas minggu kemarin, yaitu Dananjani ya, Dananjani Sutta. Ya, kan minggu kemarin ada ya seorang Brahmani ya, bernama Dananjani, punya suami yang kasta Brahmana juga ya, kastanya Dananjani ini sepertinya lebih tinggi ya, kasta yang tinggi gitu loh ya. Ya apa namanya? Kaum Brahmana masih dibagi golongan-golongan ya, golongan Dananjani ini atau marga Dananjani lah ya, gampangnya ini eh, tinggi gitu ya, bahkan lebih tinggi dari suaminya Bharadwaja ya. Jadi apa marga Bharadwaja. Ya. Ternyata si Brahmani Dananjani ini ya murid Buddha ya, sudah mencapai Sotapanna dikatakan di komentar gitu ya, memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Nah, satu ketika menghidangkan makanan ya di tengah-tengah pertemuan yang ramai ya, suaminya mengundang teman-teman Brahmananya, kaum Bharadwaja ya, marga Bharadwaja diundang ke satu pertemuan ya. Ketika Dananjani menghidangkan makanan kepada suaminya, beliau ini tersandung. Begitu tersandung
spontan muncul ungkapan ini, ya beliau langsung berlutut, kemudian kaget ya, kaget biasanya orang kaget kan, aduh, 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 gitu kan. Tapi bukan adu-adu ya, yang dicetuskan malah Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa sampai 3 kali. Nah, ya ternyata kasta Brahmana ini, beberapa Brahmana itu tidak menyukai Sang Buddha, tidak menyukai terutama kepada golongan petapa samana gitu ya. Nah, karena kan Brahmana ini dianggap tinggi berdasarkan kelahiran, ya kan? Kalau golongan samana petapa ini mereka secara spiritual dianggap tinggi, tapi bukan dari kasta gitu ya, tapi dari praktek-praktek pertapaan. Sepertinya di zaman itu dua golongan ini bertentangan sedikit lah gitu ya. Nah, tapi sekarang si Brahmani Dhananjani ini malah memuji, menjadi murid Buddha ya, bahkan waktu tersandung kaget tercetus ungkapan ini gitu ya. Tentu saja kaum Brahmana ini tersinggung ya. Jadi acara makan-makannya belum selesai, mereka langsung pergi, langsung ditinggal ya kan. Nah, kelanjutan dari Dhananjani Sutta ini sepertinya di sini di Sanggarawa Sutta ya. Nah, karena merasa malu, karena merasa marah ya, kenapa nih kok istri kamu Bharadwaja ya, kaum Bharadwaja, istri ada salah satu istrinya yang bernama Dhananjani, Brahmani juga, kaum kasta Brahmana juga, malah jadi murid Buddha, malah memuji Buddha gitu ya. Ada satu yang merasa tersinggung lah ya. Nah, namanya Brahmana Sanggarawa. Sanggarawa ini seorang Brahmana yang menguasai, sangat ahli dalam kitab Weda, tiga Weda ya, 3 kitab Weda gitu ya. Disebutkan di sini Brahmani dan Anjani ini memalukan ya, mempermalukan kita gitu loh ya. Brahmani dan Anjani ini menjatuhkan para Brahmana yang berpengetahuan ya, yang menguasai 3 pengetahuan gitu ya. Ini masih saja membicarakan kualitas dari petapa yang berambut dicukur ya, Mundaka Samana ya, Mundaka Samanaka gitu, berambut dicukur, petapa yang berambut dicukur. Nah, jadi maksudnya di kalangan Brahmana ini ya, Sanggarawa merasa dia masih ada yang menguasai 3 Weda, masih ada yang menguasai kitabnya sendiri. Kenapa kamu berguru sama orang lain gitu loh, ya malu kita gitu istilahnya. Ya, nah karena malu, Sanggarawa ini akhirnya berniat melecehkan Sang Buddha dengan berdebat. Ini aslinya ingin mengalahkan Sang Buddha lah, gitu ya. Nah, singkat cerita, Sanggarawa ketemulah ya dengan Sang Buddha ya, ini singkat ceritanya. Nah, setelah Ramatama ya, kemudian Sanggarawa berkata kepada Sang Buddha, saudara Gotama ya, terdapat sebagian petapa dan brahmana ya. Nah, ini dua-duanya ya golongan yang menjalankan kehidupan spiritual gitu ya, menyatakan prinsip dasar kehidupan suci. Nah, ya juga menyatakan telah mencapai kesempurnaan dan pencapaian pengetahuan langsung di dunia ini atau saat ini. Gitu. Ya, jadi ada petapa dan brahmana sudah menyatakan dirinya suci lah istilahnya, ya sederhananya sudah mencapai kesempurnaan di dunia ini. Nah, dalam hal ini saudara Gotama ya, ini Sanggarawa yang berbicara, menyatakan prinsip dasar kehidupan suci. Sang Buddha juga diakui suci kan, gitu kan. Sudah mencapai kesempurnaan dan pencapaian pengetahuan langsung. Bagaimanakah keadaan Gotama terhadap hal-hal tersebut? Jadi artinya Buddha Gotama ini mengaku udah suci, ya kan? Apa buktinya? Gitu loh ya, sederhananya gitu, ya kan? Posisinya di mana jadi suci? Gitu, ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini jawaban Sang Buddha, ya. Bharadwaja. Jadi rupanya Sanggarawa ini juga dari marga Bharadwaja lah, ya. Sang Buddha menjawab, Bharadwaja, terdapat sebagian para petapa dan para brahmana penganut tradisi Anusawika, ya. Mereka menyatakan prinsip dasar kehidupan suci
telah mencapai kesempurnaan dan pencapaian pengetahuan langsung secara tradisi, ya, seperti para Brahmana yang menguasai 3 pengetahuan. Nah, kena ini Sanggarawa ya. Sanggarawa kan ahli Weda, diakui suci misalnya ya kan. Jadi itu hanya berdasarkan turun temurun ya, hanya berdasarkan tradisi. Nah, atau berdasarkan ya kelahiran juga bisa gitu ya. Karena kelahiran kasta Brahmana, kastanya Brahmana, kemudian menguasai 3 Weda, nah menguasai 3 pengetahuan ya, 3 Weda, ini diakui sudah suci gitu sederhananya. Nah, kena ini Sanggarawa ya kan. Nah, ini golongan yang pertama ya. Kemudian Sang Buddha melanjutkan ada lagi petapa dan brahmana ya yang mengakui suci lah ya, sudah menjalankan kehidupan suci, telah mencapai kesempurnaan dan pencapaian pengetahuan ya kan, hanya sebatas keyakinan. Hanya sebatas keyakinan gitu loh. Bagaimana dia bisa yakin? Seperti para pemikir logis dan penyelidik ya. Jadi orang-orang yang mungkin kaum petapa dan brahmana yang ahli-ahli pemikir ya, yang ahli berpikir gitu ya, yang jago teori gitu ya, jago teori ya. Nah, lalu lanjut lagi ya. Terdapat sebagian para petapa dan brahmana ya dengan realisasi langsung ya dhamma oleh dirinya sendiri dalam dhamma yang sebelumnya belum pernah terdengar ya, telah mencapai kesempurnaan dan pencapaian realisasi atau pengetahuan langsung saat ini. Nah, yang ketiga ya, kata Sang Buddha ya, dhamma-dhammanya langsung diketahui, langsung direalisasi oleh dirinya sendiri. Nah, dan dhamma itu belum pernah terdengar gitu ya. Jadi yang ada petapa dan brahmana mengakui menjalankan kehidupan suci ya. Yang pertama ini hanya berdasarkan tradisi, misalnya belajar kitab Weda ya kan, menguasai teori-teori ya kan. Ada lagi yang berdasarkan pemikiran, hasil-hasil pemikirannya seperti pemikir logis dan penyelidik ya, taki wimangsi ya, taki ini logik gitu ya, wimangsi ini wimangsa ya, itu penyelidikan ya, menyelidik satu fenomena-fenomena, mencetuskan satu teori juga. Ada lagi yang ketiga adalah yang merealisasi langsung, mengalami langsung, menembus langsung dhamma gitu ya, sehingga menyatakan dirinya sudah menjalankan kehidupan suci, mencapai kesempurnaan. Jadi ada 3. Sang Buddha di mana posisinya? Nah, sehubungan hal ini, aku adalah mereka para petapa dan brahmana, yaitu yang dengan realisasi langsung dhamma oleh dirinya sendiri, dalam dhamma yang sebelumnya belum pernah terdengar, menyatakan prinsip dasar kehidupan suci, telah mencapai kesempurnaan dan pencapaian pengetahuan langsung saat ini. Nah, ini. Jadi Sang Buddha menyatakan dirinya realisasi dhammanya langsung, bukan hanya berdasarkan tradisi, menghafal teori, ya kan? Bukan hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logis gitu, bukan ya, tapi mengalami langsung gitu, mengalami langsung ya, merealisasi langsung dan mencapai kesempurnaan dan pencapaian gitu, dan dhamma-dhamma yang direalisasinya belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, Sang Buddha adalah menyatakan dirinya adalah petapa yang seperti ini gitu ya. Nah, untuk hal ini, untuk menjelaskan ini, apa buktinya? Apa buktinya ya, Sang Buddha sudah merealisasi langsung, dhamma-dhammanya belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, hal ini seyogianya diketahui dengan berbagai alasan. Nah, Sang Buddha mulai menjelaskan ya. Nah, ini lumayan panjang ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Sang Buddha memulai penjelasannya ketika beliau masih bodhisatta, masih calon Buddha ya. Nah, ketika beliau masih pada masa mudanya berkeinginan untuk mencapai pencerahan, ya, terbebas dari sakit tua lahir mati lah istilahnya ya, duka cita dan kekotoran, realisasi nibbana ya. Jadi bahkan sebelum ditemukan
Nibbana itu ya kan sebelum ada yang tercerahkan jadi seorang sama Sambuddha, Nibbana itu sudah konsepnya sudah ada ya. Nibbana itu konsepnya adalah satu fenomena yang bebas dari penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran batin pastinya ya. Nah ini, jadi pada masa mudanya Bodhisatta bercita-cita untuk bebas dari ini, penderitaan lah ya ringkasnya, dan merealisasi nibbana sehingga meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi petapa ya. Yang pertama-tama beliau menemui seorang guru namanya Alara Kalama ya, mungkin teman-teman udah sangat familiar lah ya dengan Alara Kalama ini. Nah, ketemu dengan Alara Kalama, diterima ya, yang mulia boleh menetap di sini. Ya, Alara Kalama menyatakan dhamma ini adalah demikian sehingga seorang bijaksana ya dapat segera masuk dan berdiam di dalamnya, menembus doktrin gurunya sendiri setelah merealisasi pengetahuan langsung dirinya sendiri. Nah, jadi Alara Kalama menyatakan dhamma yang direalisasinya bisa ditembus ya langsung oleh dirinya sendiri juga. Nah, ini cocok ini mungkin ya Bodhisatta berpikir begitu. Kemudian beberapa saat kemudian langsung ya beliau Bodhisatta, aku dengan segera tidak lama mempelajari dhamma itu ya. Nah, sejauh hanya mengulangi dan melafalkan ajarannya melalui mulut. Aku mengatakan teori pengetahuan, ya. Aku mengetahui ajaran tetua. Aku mengetahui dan melihat aku dan orang lain seperti demikian. Ya, artinya apa? Beliau dengan cepat menguasai teori-teori yang diajarkan oleh Alara Kalama. Ya, jadi sebelum Bodhisatta pun ya sebelum menembus damanya merealisasi langsung juga belajar dulu gitu loh ya, dan dengan cepat menguasainya sejauh hanya teori bisa melafalkan, bisa menghafal, bahkan bisa mengajar ya, bisa mengajar juga. Aku mengatakan saya membicarakan teori-teori pengetahuannya ya. Kalau mau orang lain menyatakan kalau sudah menghafal teorinya berarti sudah mengetahui dan melihat. Sama, saya juga sudah begitu maksudnya. Ya, tapi Bodhisatta nggak puas ya. Ini cuma sekedar teori ya melalui mulut ya, melalui lisan gitu ya, nggak puas. Ya, tanya lagi sama Alara Kalama. Jadi bukan hanya sekedar keyakinan saja ya. Jadi yang tadi dikatakan orang menguasai teori ya pasti ya yakin, ya kan? Dan sementara bisa diakuin, dicap sudah menembus damanya gitu ya. Tapi Bodhisatta nggak puas ya. Bukan sekedar gayanya Alara Kalama nggak sekedar keyakinan aja deh melalui teori aja ya. Alara Kalama pasti berdiam dengan mengetahui dan melihat dhamma ini. Nah, langsung Bodhisatta berpikir demikian ya, begitu berpikir demikian nggak sekedar teori aja, ini pasti Alara Kalama udah tembus ini gitu ya. Langsung beliau ketemu lagi Alara Kalama, teman Kalama kata Bodhisatta ya. Dalam cara bagaimanakah engkau menyatakan masuk dan berdiam dalam dhamma ini setelah merealisasi pengetahuan langsung diri sendiri? Nah, Alara Kalama menyatakan landasan kekosongan atau akincanya yatana ya, yang kita tahu adalah arupa jana ya, arupa jana yang ke-7 ya menurut Sutta atau ke-8 ya menurut Abhidhamma. Jadi Alara Kalama menyatakan, saya bukan teori aja, saya juga tembus langsung pencapaian saya sudah akincanya ya, akincanya yatana sudah mencapai landasan kekosongan. Nah, ya kemudian ringkasnya lah ya, singkat cerita, Bodhisatta juga praktek ya, praktek apa yang dikuasainya. Nah, merealisasi juga sama dengan apa yang dicapai oleh si Alara Kalama dan menembus langsung ya. Nah, tapi juga sampai situ aja Bodhisatta juga nggak puas gitu ya, hanya mencapai arupa jana ya atau jana ke-7 atau arupa jana ke-3 ya. Nah, ini kemudian Bodhisatta berpikir ya, dhamma ini tidak menuntun kepada kemuakan ya, kemuakan nibbida ya, tidak menuntun kepada tanpa nafsu wiraga, tidak menuntun kepada lenyap atau terhenti niroda ya, tidak menuntun kepada upasamaya kedamaian, tidak menuntun kepada abinya pengetahuan langsung, tidak menuju kepada nibbana,
tetapi hanya menuntun menuju kemunculan kembali dalam landasan kekosongan. Jadi pencapaian arupa jana yang akincanya itu, ya sang bodhisatta berpikir, iya ini kan masih lahir lagi, walaupun di alam arupa Brahma, gitu ya. Karena tidak puas, ya ini berarti kan belum nibbana, masih lahir lagi, gitu loh, ya kan? Karena tidak puas, beliau pergi. Nah, beliau pergi ketemu lagi dengan Udaka Ramaputa, ya ketemu dengan Udakanya. Udaka ini putranya si Rama, gitu ya. Kemudian kisahnya sama seperti di atas, ya, menguasai teorinya, belajar dulu ya, belajar teorinya dulu, kemudian menembus tapi masih nggak puas, tanya lagi gitu loh, sejauh apa kamu mencapainya? Cuman sejauh apa newasannya nasanya ya tanah, ya mencapai landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Nah, kemudian singkat cerita Bodhisatta juga mencapai sama dengan apa yang dicapai oleh Udaka Ramaputa, ya. Nah, kemudian tapi masih nggak puas gitu loh. Ini kan masih terlahir walaupun di arupa Brahma, ya kan. Kalau mencapai arupa jana kan terlahir sebagai arupa Brahma walaupun tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ini masih terlahir, ini belum nibbana, gitu ya. Masih mengalami kelahiran. Nah, gitu ya. Jadi sejauh ya apa yang dicapai oleh para kaum petapa ya mencapai jana-jana yang bahkan arupa jana yang sangat tinggi, bodhisatta sudah mencapainya, ya kan, sudah menembusnya oleh dirinya sendiri, tapi hal ini juga masih belum nibbana, belum bebas dari penderitaan, gitu ya, sederhananya begitu. Kemudian beliau berpikir, ya, kalau begitu mungkin saya harus lebih keras, ya, latihannya harus lebih keras, ya, lebih dari yang dicapai oleh guru-guru saya sebelumnya, guru-guru bodhisatta, ya. Nah, ini lumayan panjang, ya, kita ringkas-ringkas saja. Nah, akhirnya beliau praktek pertapaan yang lebih keras lagi, ya, ada dengan menggertakkan gigi, ya, jadi dua gigi itu digigit gitu ya, kemudian menekan lidahku ke langit-langit. Nah, sampai sakit, sampai lelah gitu ya, jasmaninya lelah, tapi perhatian murninya dan konsentrasinya nggak goyah, ya, mungkin kurang keras gitu, ya, mungkin kurang keras. Kemudian berlatih meditasi tanpa bernafas tuh, ya, tanpa bernafas latihannya ya. Ini lebih keras lagi gitu ya. Menghentikan nafas masuk dan keluar melalui mulut dan hidung. Nah, gitu ya. Sampai karena tahan napas lama merasakan ini sebenarnya saya udah potong ya. Di atasnya mulai berlatih napas ya, menahan napas sampai seperti udara itu mau menendang keluar semua, udara yang ada dalam tubuh. Saya sakit sekali ya itu ya. Tapi itu pun konsentrasi dan perhatiannya masih nggak goyah. Nggak goyah, dipikir, lebih keras lagi, tahan lagi gitu ya. Berlama-lama nahan napas. Penderitaan jasmaninya lebih luar biasa lagi. Masih bertahan lagi gitu ya, lebih keras lagi gitu ya, sampai menahan napas ya, sampai sakit gitu ya. Ketika aku melakukan demikian, merasakan kebakaran hebat di seluruh tubuhku ya. Bagaikan dua orang kuat mencengkram seseorang yang lemah, ya, memanggangnya di atas lubang membara, ya. Nah, tapi tetap jasmaninya sakit, ya, jasmaninya sakit, lelah, tapi kegigihan semangatnya ya, perhatiannya, konsentrasinya nggak kendor sih, gitu ya. Nah, itu. Wah, ini tapi masih belum tercerahkan, ya. Bagaimana kalau lebih keras lagi gitu latihannya ya? Nah, aku akan ini sekarang mulai sedikit makan sedikit. Bagaimana jika aku memakan sangat sedikit makanan, ya, segenggam setiap kalinya, gitu, ya, mulai dikurangin makanan-makanannya, ya. Nah, karena banyak mengurangi makanan, akhirnya fisiknya benar-benar jadi lemah, ya. Nah, ini saking sedikit mengkonsumsi makanan nutrisinya, anggota tubuhku seperti tanaman merambat atau batang bambu, kurus bambu lah, gitu ya. Sampai punggungku seperti kuku onta, gitu ya, tulang punggungnya menonjol semua. Sampai
tulang punggung menonjol ya, sebagaikan untayan tasbih gitu ya. Ini saya mengutip aja ya dari apa Majjhima Nikaya 100 ya. Nah, terjemahan Sutra Sentral ini. Kemudian tulang rusuknya menonjol ya kan karena kurus gitu ya. Kemudian bola matanya sampai mencekung lah gitu ya, rongga matanya gitu masuk jauh ke dalam lubang mata, terlihat seperti kilauan air yang jauh di dalam sumur yang dalam ya kan, saking cekungnya itu apa matanya itu. Kemudian makan begitu sedikit, kulit kepalaku mengerut dan layu, bagaikan buah labu pahit yang mengerut dan layu oleh angin dan matahari. Ya. Kulit perutku menempel pada tulang punggungku. Wah, bayangin tuh ya, tulang punggung nempel sama perut. Nah, gitu ya. Sehingga jika aku menyentuh kulit perutku, maka akan tersentuh tulang punggung. Menyentuh tulang punggung akan tersentuh kulit perut. Gitu. Saking kurusnya. Gitu ya. Kalau kita kan sering juga ya melihat Buddha Rupang, bukan Buddha Rupang ya, Rupang lah ya, Rupang yang kurus banget gitu ya, ada kan? Nah itulah kira-kira gambarannya ketika Bodhisatta bertapa yang keras dengan mengurangi makanan-makanan ya. Jadi beliau berlatih dari menahan sakit gitu ya, tadi menggigit mengatupkan gigi, menekan lidah ke langit, ya kan, sampai menahan nafas, sampai mengurangi makanan. Semakin keras latihannya, gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya, para petapa sebenarnya banyak ya, masih banyak, cuma saya ambil ringkas-ringkasnya aja, kalau nggak selesai nantinya. Para petapa atau brahmana manapun di masa lampau ya telah mengalami perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha ini. Ini adalah yang terjauh, tidak ada yang melampaui ini, gitu ya. Para petapa atau brahmana yang di masa depan jika melakukan praktek seperti ini pun yang saya lakukan ini, yang Bodhisatta lakukan ini udah yang terjauh, gitu ya. Para petapa dan brahma masa lampau, masa sekarang, atau masa akan datang, jika akan melakukan praktik pertapaan yang keras seperti ini, inilah yang saya lakukan yang terjauh, tidak ada yang bisa melewati ini, gitu loh, sudah puncak, gitulah ya. Nah, tetapi melalui latihan keras yang menyiksa ini, aku tidak mencapai kondisi melampaui manusia apapun, keluhuran apapun, dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia. Melalui praktek pertapaan keras ini nggak ada ya, makan fisik semakin lemah gitu kan, tadi kan saking kurusnya makin lemah. Nah, lanjut ya, Bodhisatta teringat masa mudanya pernah mencapai jana pertama waktu itu ya, komentar mengatakan usia 7 tahun ya. Nah, beliau teringat dulu pernah mencapai jana. Ini satu ada mengalami satu fenomena ya, mengalami piti, mengalami suka ya. Kenapa saya nggak kembali mencoba jalur ini gitu ya. Kemudian beliau karena fisiknya masih lemah ya, ingin mengulang mengalami jana seperti itu. Mungkin ini jalur ya, jalur mencapai kesucian. Jadi beliau mulai makan, ya, mulai makan setelah kondisi kesehatannya mulai bagus. Nah, di saat ini juga saya lupa kutip ya, para 5 petapa Pancawagya ya, yang awalnya menemani beliau melihat Bodhisatta mulai makan, 5 petapa ini meninggalkan Bodhisatta gitu ya. Oh, ini mulai makan nih, ini udah nggak kuat ya, imannya nggak kuat lagi istilahnya gitu ya, ditinggalkan ya pada saat itu. Nah, tapi nggak apa-apa ya, beliau mulai makan, fisiknya udah lebih pulih ya, kemudian bermeditasi mencapai jana ya. Nah, pada saat setelah masuk ke jana itulah ya, kemudian beliau menemukan lah ya, menemukan atau mencapai kemampuan ya, Pube Niwasa Nusati, mengingat kembali kehidupan lampaunya. Ini pada jaga malam yang pertama ya. Kemudian pada jaga malam yang kedua ya, mencapai dibacaku pengetahuan mata dewa, melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali ya, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin ya, memahami bagaimana makhluk-makhluk ya terlahir lagi sesuai dengan perbuatan mereka.
ya melihat ya sebab akibat, karena melakukan ini terlahir ini sebagai ini, karena melakukan itu terlahir sebagai itu. Nah, ini pada jaga malam kedua, ya ini ringkasnya. Nah, pada jaga malam ketiga lah beliau mencapai asawakanyana, ya. Ketika konsentrasi pikiranku murni cerah tanpa noda, ya, dan seterusnya, aku mengarahkan pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Dan beliau menemukan, ya, sepenuhnya menembus, sepenuhnya mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah dukkha, penderitaan, ini adalah dukkha samudaya, ya, asal mula penderitaan. Nah, ini adalah lenyapnya penderitaan, dukkha niroda, dan sepenuhnya mengetahui ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan, dukkha niroda, dan ini patipada. Jadi beliau pada jaga malam ketiga mencapai pengetahuan asawakanyana atau hancurnya pengetahuan menghancurkan kekotoran batin, ya, pengetahuan hancurnya noda-noda, dan merealisasi 4 kebenaran mulia. Dukkha, sebab dukkha, lenyapnya atau terhentinya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha, penderitaan. Nah, ya, jadi sepenuhnya mengetahui sebagaimana adanya ini adalah noda-noda, asal mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya noda-noda. Gitu, ya. Nah, ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indera, dari noda penjelmaan, ya, kamasawa, bawasawa, dan awijasawa, dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan terbebaskan, wimutta. Ya, jadi sudah bebas dari kotoran batin, menembus 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian sepenuhnya mengetahui sudah terbebaskan, sudah suci gitu, ya, secara sederhana. Aku secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi makhluk apapun, ya. Nah, ini asawakanyana, ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu, ya. Jadi beliau sudah ya, secara ringkas kita review kembali. Pertama, berguru pada Alara Kalama, ya, mencapai jana, arupa jana, tapi ini bukan nibbana, ya. Berguru pada Udaka, ya, Udaka Ramaputa, menembus apa yang sama dengan yang dicapai oleh si Rama, ya. Rama ini ayahnya dari si Udaka, gitu ya. Mencapai jana juga, arupa jana, tapi ini juga belum nibbana. Kemudian beliau praktik tapaan yang keras gitu ya, yang menyiksa diri. Nah, tapi juga enggak nibbana. Hanya beliau melalui jalur jana mencapai pengetahuan, ya, 3 pengetahuan, yaitu dibacaku, ya, pubeni wasanusati, melihat kehidupan-kehidupan lampau, mencapai pengetahuan mata dewa, melihat makhluk-makhluk sebagai akibat perbuatannya sendiri, terlahir di mana, ya, terlahir berulang-ulang, dan mencapai pengetahuan penghancuran kekotoran batin. Nah, itu secara ringkas, ya, di suta ini disebutkan demikian. Nah, sekarang kalau kita renungkan kembali, ya, kita review kembali, siapa yang mengajar bodhisatta untuk mencapai pengetahuan yang demikian hingga terbebaskan? Alara Kalama atau Udaka Ramaputa atau dirinya sendiri? Itu saja oleh dirinya sendiri. Ya, kemudian beliau sudah tercerahkan belum? Kalau melihat dari pengetahuan yang dicapai oleh beliau. Sudah Buddha belum? Sudah tercerahkan belum sepenuhnya? Sama, ya, sama sepenuhnya. Nah, udah sepenuhnya tercerahkan karena sudah asawakanyana, menghancurkan kekotoran batin. Nah, makanya tadi kan disebut araha kan, menghancurkan kilesa, menghancurkan kekotoran batin. Ya, pertanyaan ketiga, oleh siapa diajarkan begini? Bukan siapa-siapa, tapi beliau mencoba-coba, ya, trial error lah istilahnya, ya, dan menemukan jalannya sendiri. Sam Buddha tercerahkan oleh dirinya sendiri. Nah, itulah, ya, kualitas-kualitas yang dicapai oleh beliau. Nah, ini ya, jadi satu ungkapan inilah
terinspirasi ya, mungkin kalau kita mau terinspirasi, kita harus merenungkan seperti ini. Beliau seseorang Buddha yang bodhisatta lah ya, yang luar biasa ya, mulai dari praktek pertapaan keras, berlatih, menguasai teori, kemudian sampai tercerahkan. Gitu ya. Namo Tassa menghormati kepada kualitas-kualitas pencapaian beliau, ya kan? Bahkan tadi kan dia katakan kalau ada yang mau bertapa keras seperti ini, menyiksa diri, nggak ada yang melampaui ini lagi, gitu kan? Dikatakan demikian. Oke. Nah ini ya. Jadi sekarang mungkin ya lebih jelas ya, mudah-mudahan lebih jelas ya apa maknanya itu. Oke. Lanjut lagi ada satu suta ya, ini nggak terlalu panjang. Nah ini lanjut ya, setelah tercerahkan ini kan beliau ada masih ya, ini sekarang sebutannya udah Sang Buddha, Sang Bagawa, karena udah bukan bodhisatta lagi, udah tercerahkan kan. Ini Garawa Suta ya, Garawa Suta. Garawa artinya penghormatan, ya. Satu ketika ya, Sang Bagawa sedang menetap di Uruwela, di tepi Sungai Neranjara, di bawah pohon banyan ya. Tidak lama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna. Ya, belum lama nih, Sang Buddha belum lama tercerahkannya, baru beberapa saat lah. Ya. Ketika Sang Bagawa sedang sendiri dalam keheningan, ya, suatu perenungan muncul dalam pikirannya. Ya, seseorang akan berdiam dalam penderitaan jika ia adalah seseorang yang tidak memiliki penghargaan dan rasa hormat. Nah, bahkan Sang Buddha pun ya karena memang moralitas yang luar biasa ya. Bahkan sebelum jadi Buddha juga moralitasnya udah luar biasa. Nah, ini juga masih mau menghormati ya, menghormati dan menghargai gitu, ya kan? Sekarang petapa atau brahmana manakah yang harus kusembah dan hormati dan berdiam dengan bergantung padanya? Nah, kalau seorang Buddha ya karena kualitas batinnya yang luar biasa, tapi ya sepantasnya menghormati lah ya, menghargai, menghormati sesuatu atau seseorang. Siapa yang pantas dihormati? Gitu ya, sederhananya. Siapa yang pantas dihormati? Nah, kemudian Sang Bagawa berpikir, adalah demi untuk memenuhi kelompok moralitas yang belum terpenuhi, maka aku harus menyembah, menghormat, dan berdiam dengan bergantung pada petapa atau brahmana lain. Jadi memenuhi kelompok moralitas yang belum terpenuhi, maksudnya, nah saya kan secara etika harus menghormati orang lain, ya kan, atau brahmana lain, atau petapa lain. Ini adalah satu dari etika, etika yang moralitas, gitu. Tapi siapa? Gitu, ya kan? Akan tetapi di dunia ini bersama dengan para dewa Mara Brahma dalam generasi ini, bersama dengan para petapa dan brahmana, para dewa dan manusia, aku tidak melihat ada petapa atau brahmana lain yang lebih sempurna dalam hal sila kanda ya, moralitas daripada diriku yang dapat kusembah dan hormati dan berdiam dengan bergantung padanya. Artinya, kalau seorang Buddha ya secara etika harus menghormat petapa atau brahmana, ya pantasnya menghormat yang lebih tinggi dong. Tapi di dunia ini dalam hal moralitas nggak ada lagi yang dalam hal ya moralitas yang tidak ada lagi yang lebih tinggi dari seorang Buddha. Jadi, petapa dan brahmana mana yang pantas dihormati? Oh, mungkin dari kelompok moralitas Buddha paling tinggi. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, adalah demi untuk memenuhi kelompok konsentrasi samadhi kanda yang belum terpenuhi, ya, aku harus menyembah, menghormat, dan berdiam dengan bergantung pada petapa atau brahmana lain. Nah, mungkin petapa brahmana lain moralitasnya Buddha lebih tinggi. Mungkin ada yang mencapai konsentrasi yang lebih tinggi mungkin. Tapi ternyata setelah disurvei oleh Sang Buddha gitu ya, nggak ada yang konsentrasinya lebih tinggi dari seorang Buddha gitu ya. Kemudian kalau begitu bagaimana dengan sila samadhi tadi ya, sekarang kelompok kebijaksanaan siapa, mungkin ada yang kelompok pencapaian petapa dan brahmana lain yang pencapaian konsentrasinya ya nggak usah lebih tinggi lah, setara kayak gitu ya, mungkin ini pantas dihormati, tapi nggak ada yang lebih tinggi, lebih sempurna gitu ya, nggak ada yang lebih sempurna.
dari seorang Buddha. Oke, sila nggak ada, samadhi nggak ada, panya kebijaksanaan nggak ada. Bagaimana juga ada lagi kelompok pembebasan ya yang sudah merealisasi terbebas dari nafsu indera, terbebas dari kelahiran berulang ya. Ada nggak para petapa dan brahmana lain? Pada zaman itu juga tidak ada karena belum ada yang tercerahkan kan waktu itu kan. Maksudnya di dunia itulah pada saat itu ya. Mungkin di alam-alam lain ada mungkin ya, tapi di dunia itu pada saat itu belum ada gitu ya yang lebih tinggi dari seorang Buddha ya kan. Kemudian mungkin di kelompok Wimuti Nyana Dasana ya pengetahuan dan penglihatan pada pembebasan gitu ya. Nah, ada nggak yang lebih tinggi dari seorang Buddha? Nggak ada juga gitu ya. Jadi kesimpulan lah ya, simpulan karena kita kan meninjau kualitas seorang Buddha. Kelompok sila, kelompok samadhi, sila moralitas, konsentrasi, samadhi, panya, kebijaksanaan, kelompok pembebasan, wimuti, kelompok wimuti nyana dasana ya, pengetahuan dan penglihatan pada pembebasan seorang sama Buddha adalah yang sudah paling tinggi gitu, ya kan? Tidak ada yang lain yang pantas dihormati. Tuh, ya. Nah, tapi ada sesuatu nih. Nah, ada sesuatu. Biarlah aku menyembah, menghormati, dan berdiam dengan bergantung pada Dhamma ini, yang dengannya aku menjadi sadar sepenuhnya. Ya, kalau petapa dan bana nggak ada, ya kan? Tapi Dhamma inilah, ya Dhamma yang ditemukan oleh seorang Buddha, inilah bahkan seorang Buddha pun pantas menghormatinya karena melalui Dhamma inilah seorang bodhisatta tercerahkan menjadi seorang Buddha. Ya, kalau mau menghormat, menghormat pada Dhamma, gitu. Ya, jadi kalau personnya nggak ada, tapi Dhammanya ada. Ya, nah kemudian kelanjutannya setelah mengetahui perenungan Sang Bagawa ini ya Brahma Sampati ya Brahma Sampati mungkin juga familiar lah ya lenyap dari alam Brahma muncul ke dunia ini ya bertemu dengan Sang Buddha ya memang demikian kata Brahma Sambati ya Bagawa memang demikian yang mulia mereka para arahan yang tercerahkan sempurna di masa lampau di masa depan juga semuanya akan telah dan akan menghormat kepada dan bergantung hanya pada Dhamma gitu ya. Nah, hanya bergantung dan menghormati Dhamma. Ya, Dhamma artinya kebenaran yang universal ya atau yang membawa seseorang tercerahkan gitu ya. Nah, jadi jadi kualitas seorang Buddha itu dari kelompok sila samadhi, panya, ya kan, wimuta nyana dasana itu udah paling tinggi. Nah, itu kualitasnya demikian gitu ya, kualitasnya demikian. Dan ada satu hal yang patut menjadi perenungan, bahkan seorang Buddha pun menghormati Dhamma, karena tidak ada sosok lain yang lebih tinggi dari beliau, gitu kan, dalam hal pencapaian kita murid-muridnya juga sepantasnya menghormati Dhamma yang ditemukan olehnya. Gitu ya, ini sisi lain lah ya, perenungan yang lain. Ya. Ini adalah apa yang kelanjutan masih ya dikatakan oleh Brahma Sampati ya, yang mengucapkan syair ini. Para Buddha di masa lampau, para Buddha di masa depan, dan ia yang menjadi Buddha di masa kini, yang melenyapkan kesedihan banyak orang. Semuanya telah berdiam, ya, yang masa lampau, akan berdiam yang masa depan, dan yang sekarang, Buddha yang sekarang ya, dan berdiam dengan sangat menghormati Dhamma sejati. Ya, bagi para Buddha ini adalah hukum alam, Dhammata. Ya, seorang Buddha pasti tercerahkan melalui Dhamma gitu ya ini udah hukumnya gitu ya oleh karena itu seseorang yang menginginkan kebaikannya sendiri menginginkan kemajuan spiritual harus sangat menghormati Dhamma sejati mengingat ajaran para Buddha ini syair yang sangat bagus ya sangat indah sepantasnya menghormati Dhamma sejati bahkan seorang Buddha pun menghormati Dhamma ya kan karena Dhamma itulah beliau tercerahkan beliau mencapai kualitas-kualitas yang menginspirasi kita juga ya yang membuat keyakinan bagi kita yang
bakal ya akan juga membawa kita kepada pencerahan. Itulah Dhamma gitu ya, karena terinspirasi, karena terdorong oleh keyakinan, ya kan, kita udah tahu kualitas beliau, kita yakin, kita pelajari, kita praktekkan, sepantasnya kita mencetuskan ungkapan Namo Tassa Bhagavato, ya, yang mulia, ya, hormat kepada yang mulia, yang sudah suci, yang sang arahat, ya, arahato, dan beliau ini suci, ya, tercerahkan oleh dirinya sendiri sama Sam Buddha, ya. Nah, jadi ini udah jam 8 juga pas ya. Jam sampai sini ya mungkin yang bisa saya sharing ya, mudah-mudahan bisa dicerna ya. Nah, selanjutnya mungkin lanjut ke sesi selanjutnya ya. Dikembalikan ke moderator Saudari Fitri. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih banyak Romo Sutrisno atas sharing-sharing dampaknya bagi Bapak Ibu Romo Ramani maupun rekan-rekan sedama yang memiliki pertanyaan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Romo Sutrisno, bisa memberikan pertanyaan, tambahan, ataupun pesan-pesan juga bisa yang bisa Bapak Ibu Romo Ramani berikan lewat kolom komentar ataupun raise hand terlebih dahulu di Zoom meeting kita maupun memberikan komentar di live streaming YouTube kita. Oke. Pembahasannya sangat menarik sekali ya Romo ya. Hampir mirip dengan riwayat hidup Sang Buddha, cuman lebih mendalam sekali gitu. Lebih mendetail. Saya juga baru tahu ternyata Sang Buddha sendiri memiliki kekuatan mata dewa itu setelah mencapai penerangan sempurna ya. Jadi bukan sebelum bahkan ya. Memiliki kekuatan apa? Mata dewa itu setelah mencapai penerangan sempurna. Oh, nah kalau istilah penerangan sempurna tentu saja tadi kan kita udah tahu ya pada jaga malam pertama beliau mencapai lah ya istilah sederhananya mencapai pengetahuan Pube Niwasanusati, ya kan? Pube Niwasanusati itu yang melihat kehidupan lampau. Kemudian yang kepada jaga malam kedua mencapai dibacaku mata dewa ya bisa melihat akibat perbuatan dari makhluk-makhluk dia terlahir di sini terlahir di sana. Tapi itu belum sepenuhnya gitu ya. Belum sepenuhnya menghancurkan kotoran batin. Pada jaga malam ketiga barulah asawakanyana atau pengetahuan penghancuran kekotoran batin. Nah, disinilah yang dikatakan sempurna, gitu ya. Mungkin tadi saya kurang menjelaskan ya. Disitulah ya pada saat pencapaian asawakanyana atau penghancuran pengetahuan penghancuran kekotoran batin, itulah beliau sempurna sepenuhnya bebas dari kotoran batin. Oh, ya. Nah, jadi penerangan sempurna itu ya bisa dibilang adalah pada saat beliau sudah mencapai asawakanyana atau kotoran batinnya sudah sepenuhnya hancur. Setelah beliau mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana lenyapnya duka itu sendiri ya. Iya, betul, dan menembus empat kebenaran mulia gitu ya. Jadi pencapaian yang sebelumnya hanya melihat kelahiran, melihat kehidupan lampau ya kekotoran tapi proses ya, ini dalam proses ya. Nggak bisa dibilang belum hancur juga, ini dalam proses menuju hancurnya kekotoran batin. Ya. Oh, ternyata makhluk ini akibat berbuat jahat lahirnya di neraka ya, tapi akibat berbuat baik lahirnya di alam-alam dewa misalnya. Tapi alam dewa meninggal ya masih terlahir lagi. Nah, ini sesuatu yang memuakkan ya, sesuatu yang bahaya ini bahaya ya. Walaupun berbuat baik pun masih terlahir gitu loh. Walaupun di alam bahagia ya gitu ya. Nah, ini bahaya ini belum masih ada keinginan untuk terlahir. Nah, tapi begitu keinginan bahwa sawahnya itu kotoran batin ingin terlahir lagi lah sederhananya ya gitu ya, hancur, nah itulah baru dikatakan sempurna. Oh, ya.
Mengerti, Rob. Oke. Ya, makasih sama-sama. Mungkin pertanyaan dari saya kali ya, Bu ya. Kalau Ya, silakan. misalnya pembacaan parita itu kan selain sebagai penghormatan, sebagai perlindungan juga katanya, eh, kebanyakan kan mungkin pembacaan parita digunakan gitu, digunakan sebagai apa ya? Bisa dipakai untuk pembersihan tempat gitu-gitu. Apakah sebenarnya itu pandangan keliru atau hanya apa ya? Tradisi aja atau emang realitanya seperti itu? Oh, pembersihan tempat ya. Ya, memang sering sering dijumpai juga gitu ya. Tapi kalau Bu Fitri pertama menyebutkan pembersihan tempat, ingatan saya mah pakai sapu sama pel gitu. Iya dong, kalau mau bersihin sapu pel aja ya kan, masa pakai parita gitu ya. Nah, tapi apa ya, dalam konteks lain lah gitu ya. Ketika kita mengucapkan parita, ya kan, kita tahu ini parita ini adalah mengutip dari ucapan-ucapan Buddha juga, walaupun ada beberapa yang hanya syair-syair yang digubah oleh para ahli Pali gitu ya. Tapi di dalamnya tentu saja terisi atau mengutip ya ucapan-ucapan Buddha, ajaran-ajaran Dhamma juga. Tuh, ya. Ketika seseorang mengucapkan yang baik, tentu saja berpikiran yang baik, ya kan? Ketika berpikiran yang baik, mengucapkan yang baik, tentu saja orang itu juga sudah memulai suatu usaha tindakan yang baik, ya kan? Nah, kalau seseorang yang berpikir, berucap dan bertindak yang baik, ya biasanya kita ketemu orang itu gimana misalnya ya, ketemu temen yang sangat jujur, ya kan, rendah hati, ramah gitu ya. Suasananya seperti apa? Itu saja nyaman ya kan, ketemu orang seperti itu nyaman. Tuh, ya sama aja ya. Ketika misalnya ada rumah baru lah ya, kita mengawali dengan pikiran, ucapan dan perbuatan yang baik. Suasananya seperti apa rumah itu? Penghuninya aja ya seperti itu gitu loh. Berpikir, berucap dan bertindak yang baik, ya kan? Penghuni rumahnya seperti itu. Nah, tamu-tamu yang berkunjung nyaman nggak itu? Ya, walaupun mungkin rumahnya nggak mewah, ya kan? Nah, tapi tamu-tamu yang berkunjung, wah ini penghuninya aja sedemikian baik, ya tentu saja menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis gitu, ya kan? Nah, kalau ini ya wajar ya, masuk akal gitu kan? Nah, membuat suasana yang nyaman, ya kan? Dimulai dari si penghuninya. Nah, gitu ya. Tapi kalau dalam konteks separita misalnya untuk membersihkan dalam tanda kutip mengusir ya, mengusir malu-malu yang ada di situ. Nah, ya ini beda cerita ya kan. Ini kalau mengusir ini berarti niatnya baik apa tidak baik? Tidak baik Tidak sebenarnya. baik ya kan. Nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Nah, gitu ya. Ya ini cuman yang wajar-wajar aja yang kelihatan. Kita nggak cerita malu halus ya kan. Tamu aja yang datang kalau misalnya dibaca pergilah kau ya. Tamunya ya pergi gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Otomatis penghuninya ya apa ya tidak nyaman juga karena tidak memulai dengan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi eh, apa pembersihan tempat ya kita konotasikan ya kita rujuklah ya kepada dimulai dengan sesuatu yang baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, ini membuat suasana yang adem ya kan, suasana yang nyaman gitu. Ya. Karena ajaran-ajaran yang ada dalam Parita ya juga baik, semuanya kan baik gitu kan. Mengutip apa-apa kata-kata Sang Buddha. Nah, apalagi direnungkan, apalagi dipraktekkan. Tentu saja mau praktek kan harus belajar dulu. Nah, belajar dulu dengan merenungkan apa yang dikutip dalam Parita. Tuh, ya. Nah, oke. Okay. Oke, jadi bukan hanya pikiran negatif
saja dipakai saat pembacaan parita ya, Mo ya. Seharusnya Iya, emang pikiran positif gitu. iya, pikiran yang positif lah. Jadi menciptakan suasana yang baik lah, gitu ya. Dan dipraktekkan ya, karena udah dimulai, ya dipraktekkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ya, Baik, oke. terima kasih, Mo. Baik. Sedikit pencerahan untuk saya jadinya. Ya. Oke, mungkin dari Pak Wahidin Johan, no. Selamat malam Pak Sutrisno. Mohon penjelasan definisi dhamma itu apa? Apakah yang diajarkan Buddha baru disebut dhamma, seperti 4 kesunyataan mulia atau paticca samuppada? Dan kenapa Sang Buddha diminta baru mau mengajar oleh Sang Brahma Sampati? Mungkin Oke. ada 3 poin di situ ya, Mu ya. 3 poin ya, 3 pertanyaan ya. Mm-mm. Nah, definisi dhamma ya, dhamma itu ya umum ya kebenaran bisa ya, kebenaran yang universal. Dhamma itu bisa juga ajaran, bisa juga ya yang beliau Sang Buddha turunkan pada kita disebut dhamma, ajaran juga ya. Tapi ajaran ya sasana sih ya, tapi ya dhamma juga ajaran juga gitu, ya kan? Kemudian norm ya, kebaikan, sesuatu yang yang sudah seharusnya dilakukan. Nah, itu juga bisa dhamma ya. Sebenarnya ada 9 atau 13 ya definisi dhamma, tapi saya nggak ingat sekarang gitu ya, nggak ingat. Nanti mungkin kesempatan lain lah, nanti saya cari dulu ya. Ada salah satu lagi dhamma itu pelanggaran juga gitu, bisa juga banyak arti kata ya. Dalam kitab Winaya ada namanya metuna dhamma. Metuna dhamma itu pelanggaran seksual gitu ya, pelanggaran metuna, pelanggaran seksual gitu ya. Itu metuna dhamma, dhamma juga pelanggaran gitu ya. Nah, tapi secara umum dhamma itu adalah kebenaran secara umum ya. Dhamma adalah ajaran Buddha, dhamma juga kebenaran, berarti yang diajarkan Sang Buddha adalah kebenaran, ya, kebenaran yang sejati, gitu, ya. Nah, kemudian apakah yang diajarkan Buddha baru disebut dhamma seperti 4 kesunyataan mulia? Ya, betul, ya. Jadi kalau satu kata biasa kan merujuk kepada satu hal gitu ya. Biasanya kita gunakan kata dhamma untuk merujuk kepada yang satu hal tertentu ya kan. Nah, kita gunakan kata dhamma untuk merujuk kepada ajaran Buddha gitu ya. Walaupun dhamma itu bisa juga artinya kebenaran ya, tapi kalau yang memang kebenaran yang sebenar-benarnya ya kan, walaupun yang mengucapkannya mungkin murid Buddha, tapi disebut juga dhamma karena sama atau setara dengan apa yang diajarkan oleh Buddha gitu, kebenarannya sama gitu ya. Seperti 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran mulia, ya ya benar ya. Jadi kita menggunakan kata dhamma untuk merujuk kepada sesuatu yang spesifik, yaitu ajaran Buddha gitu ya kan. Walaupun arti kata dhamma itu kebenaran, misalnya seseorang di pengadilan mengucapkan hal yang benar, misalnya kejujuran, jujur ya kan. Apakah bisa dia disebut walaupun dia mengucapkan kebenaran, jujur, bisa disebut dia mengucapkan dhamma? Nggak bisa, ya kan? Cuma jujur, cuma benar, yang dikatakannya benar, tapi bukan dhamma gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan kata dhamma berarti ini merujuk kepada sesuatu yang spesifik, yaitu ajaran Buddha gitu ya. Nah, oke. Ya, ya itu 4 kebenaran mulia paticca samuppada, ya itu. Nah, ini yang disebut dengan dhamma. Dan ini kebenaran yang mutlak gitu ya. Dan kenapa Sang Buddha diminta baru mau mengajar ya? Ini di kolom chat kan ya? Iya. Dan kenapa Sang Buddha diminta baru mau mengajar? Nah, ini ada di suta yang lain, cuma saya nggak ingat nama sutanya. Ya sebenarnya beliau eh, bukan ragu-ragu, ya. Beliau sedang meneliti, ya. Dhamma yang beliau temukan ini sangat sulit, tuh, ya, sangat sulit, sangat halus, ya kan. Sederhananya beginilah, ya.
di sini sekarang ini saat ini kalau saya ajak Pak siapa ini tadi ya? Pak ini siapa tadi yang bertanya? Sorry. Pak Pak, Wahidin Johan ya, gitu ya. Nah, Pak Wahidin, saya ajak nih, misalnya ini misalnya hari ini juga bisa merealisasi nibbana, tapi harus meninggalkan semua kenikmatan yang pernah kita alami, gitu. Mau apa tidak, gitu. Mau apa tidak, gitu. Semua loh ya, apakah itu kenikmatan makan, kenikmatan menonton, keluarga, kebahagiaan bersama keluarga, ini harus ditinggalkan misalnya. Ini sederhana ya perumpamaannya ya. Saya sendiri belum tentu mau gitu kan, ya kan apa mengajak orang lain gitu ya. Nah ini ya itu ya. Jadi apa seluruh dunia ini masih ya dijerat lah ya, dijerat oleh nafsu ya, dijerat oleh kenikmatan, dijerat oleh eh, keinginan terlahir lagi gitu ya kan. Semua orang pasti pengen terlahirnya di alam bahagia kan gitu kan. Nah ini ya ini memberi satu gambaran lah ya. Ini dunia ini sangat apa terikat, sangat terjerat begitu ya. Nah, dhamma yang beliau temukan untuk mengakhiri jeratan ini. Kenapa disebut jeratan? Karena ini sebenarnya perangkap gitu ya, perangkap yang mendorong kita untuk terlahir kembali, terlahir kembali. Kalau terlahir kembali pasti mengalami kematian. Dikatakan ya oleh Sang Buddha, kematian yang sudah kita alami, penderitaan yang sudah kita alami, ya kan, selama mengalami sangsara ini, ya kan, itu ibarat air mata yang ada di 7 samudra, ya kan, atau ibarat tumpukan tulang yang ada di gunung ya, yang gunung yang sangat besar gitu, ya. Kalau selama mengalami sangsara ini, kelahiran dan kematian yang berulang, dikumpulkan air matanya, tulang-tulangnya ini udah luar biasa banyaknya, ya kan? Ini kan penderitaan, gitu, ya. Nah, tapi mengetahui ini pun orang-orang masih belum ya, belum mau diajak untuk meninggalkan penderitaan yang seperti ini. Makanya ya sangat sulit, gitu ya, sangat sulit. Nah, beliau ketika merenungkan ini, ya kan, Brahma Sampati turun, ya kan, memberikan apa permohonan, gitu, ya kan. Tolong ajarkan dhamma. Kemudian beliau merenungkan ada nggak sih yang capek-capek mengajarkan dhamma, ada nggak yang bisa menerima? Nah, malu-malu masih terjerat, terikat sedemikian, masih ada nggak yang bisa terima? Nah, muncullah perumpamaan 3 teratai, ya kan? Ada yang memang sudah di teratai yang belum muncul, ada yang di dasar lumpur. Ini sulit, ya, sangat sulit untuk tercerahkan untuk sekarang ini gitu ya. Tapi namanya di lumpur ya pasti nanti satu saat juga ada potensi untuk muncul ke atas kan. Ada teratai yang di tengah-tengah ya kan di antara permukaan dan dasar. Nah, ini juga ya potensinya lebih besar ya kan. Nah, asal dia semangat, dia giat belajar dan praktek ini bisa juga gitu. Tapi ya masih belum lah ya gitu ya. Ada teratai yang sudah muncul di permukaan gitu ya. Begitu kena sinar matahari bisa langsung mekar. Nah, ini yang bisa tercerahkan. Ini yang bisa menerima dhamma ya, dikasih ajaran udah bisa tercerahkan. Berarti masih ada kesempatan. Jadi nggak sia-sia mengajarkan dhamma ini. Tuh, ya. Nah, jadi akhirnya beliau memutuskan masih ada makhluk-makhluk yang bisa diajarkan dhamma, ibarat teratai yang sudah di permukaan siap menerima dhamma, begitu diterpa sinar matahari bisa langsung mekar. Nah, itulah. Jadi beliau akhirnya memutuskan, oke lah kita Buddha mengajarkan dhamma, masih ada makhluk-makhluk yang punya potensi gitu untuk tercerahkan ya. Lalu Brahma Sampati mengucapkan syair masih ada sedikit makhluk-makhluk yang memiliki debu di mata mereka ya kan, ibaratnya kalau matanya kelilipan ya sedikit debu itu dibersihkan aja sebentar udah tercerahkan gitu ya. Nah itu jadi
Suta apa saya lupa judulnya, tapi ya perumpamannya seperti itu, ya perumpamannya seperti itu. Kenapa diminta? Ya beliau lagi melihat potensi makhluk-makhluk. Kalau diajar tapi nggak ada yang bisa menerima, nggak ada yang bisa tercerahkan, buat apa? Sampai capek, ya kan? Nah, gitu. Oke, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, Romo. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Wahidin Johan atas pertanyaannya. Mungkin jika ada tambahan dari Pak Wahidin Johan atau pertanyaan lanjutan, boleh langsung dikirimkan di kolom komentar ya, Pak. Oh, mungkin Pak Wahidin Johan juga mau bertanya lagi. Tolong jelaskan bagaimana saya menjelaskan ke orang jika ditanya diartikan apa itu dhamma. Sepertinya begitu pertanyaannya. Oh, ya kalau sederhana ya kebenaran gitu aja. Sama itu ya kebenaran. Nah, sesuatu yang kebenaran secara universal gitu. Sederhana kan gitu kan. Apa apa itu dhamma? Dhamma itu kebenaran. Kebenaran seperti apa? Nah, kebenaran ya kalau dalam konteks apa ajaran ya ajaran Buddha gitu. Ya, ajaran Buddha. Nah, itu kan simpel kan? Berarti Sang Buddha mengajarkan kebenaran. Nah, gitu ya. Terlepas dari Hmm? pertanyaan diajukan oleh umat Buddha ataupun umat awam lainnya ya, Mo. Iya, kan simpel kan? Kebenaran semua orang tahu gitu. Nah, tapi kalau umat Buddha yang bertanya, ya, kebenaran seperti apa? Nah, baru kebenaran yang menuntun kita terbebas dari penderitaan, ya kan? Nah, kebenaran yang menuntun kita terbebas dari penderitaan. Nah, ini bukan sesuatu yang simple, ya kan? Kita tadi udah ikutin kan kisah Bodhisatta walaupun secara ringkas ya. Perjuangan beliau ya, mulai dari berguru pada Alara Kalama, Udaka Ramaputa, praktik pertapaan menyiksa diri, ya kan? Sampai menemukan jalan gitu. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Kita baca sih simple ya kan, coba praktekkan. Nah, itu kan bukan sesuatu yang simple gitu ya. Tapi beliau sudah menemukan dan mengadugerahkan atau ya memberikan kepada kita dhamma itu ya. Di agama lain, nah ini saya muncul lagi, di agama lain juga ada kebenaran, betul, tapi apakah agama lain kebenaran yang menuntun kepada pembebasan penderitaan, pembebasan duka, ya kan? Apakah dhamma tadi kan kita udah bahas ya, ada kelompok sila, samadhi, panya, wimuta, nyana dasana, ya kan? Apakah kebenaran kita bukannya mendiskreditkan, ya kan? Ya kebenaran mereka adalah begini-begini, ya, nggak salah gitu ya. Tapi kalau kebenaran yang sesuai dhamma, sesuai ajaran Buddha, apakah menuntun kepada moralitas, menuntun kepada konsentrasi, menuntun kepada kebijaksanaan, menuntun kepada pembebasan dari penderitaan, menuntun kepada wimuta nyana dasana, pengetahuan penghancuran sebenarnya ya, wimuta terbebas apa melihat dan mengetahui kebebasan itu. Ya, artinya melihat dan mengetahui pembebasan sepenuhnya, terbebas dari kotoran batin. Nah, ya. Kalau di agama lain kan mengajarkan moralitas, oh, berarti di kelompok sila sama. Di agama lain kan mengajarkan konsentrasi, ya berarti kelompok samadhi samadhi sama. Di agama lain kan mengajarkan kebijaksanaan dalam tanda kutip, kebijaksanaan konteks mereka gitu ya. Ya, oke lah sama. Tapi apakah pembebasan? Nah, terbebas dari siklus kelahiran berulang. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi ya ada persamaannya nggak? Ada, mungkin di beberapa kelompok ada. Ada spesifiknya nggak Dhamma ajaran Sang Buddha? Ada, luar biasa bahkan ya, bisa menuntun kepada wimuta, pembebasan, ya, bebas dari kelahiran berulang. Inilah yang disebut kelahiran berulang ini ya, kelahiran dan kematian yang berulang ini yang disebut penderitaan. Nah, ini kan sederhana ya, gitu ya. Mungkin bisa dipahami juga ya secara umum. Ya kan?
Ada pertanyaan lanjutan lagi. Oh, Jika saya jawab kebenaran dalam pembebasan dari arti penderitaan, nanti disangga kok di agama Buddha tidak ada bahagia. disanggah kok di agama Buddha? Oh, disanggah, maksudnya disanggah tidak ada bahagia. Ya ada dong, ya kan? Terbebas dari penderitaan, ya itulah bahagia. Bahagia yang sejati kan, gitu kan? Nah, tapi ada juga yang mengartikan bahagia itu kenikmatan indera. Tadi kan saya ajak, itu perumpamaan ya. Ada yang mengajak Bapak untuk bebas dari kenikmatan indera. Wah, itu mah menderita dong, ya kan? Nah, itu kan beda kan, beda persepsi jadinya. Ada yang menganggap bahagia itu kenikmatan indera, gitu ya. Tapi Sang Buddha menawarkan kenikmatan indera ini masih bukan melarang loh ya. Sang Buddha juga sering mengajarkan kita untuk berbuat baik, lebih baik terlahir di alam surga, ya mengajarkan kita juga cara-cara menuju alam surga. Itu kan kenikmatan indera yang lebih tinggi lagi kan. Tapi juga mengajarkan cara kita terbebas dari kenikmatan indera juga gitu ya. Jadi yang namanya bahagia, benar, bahagia, suka, perasaan menyenangkan itu salah satu faktor dari kenikmatan indera, betul ya kan. Tapi Sang Buddha menawarkan lah ya, istilah saya, ada yang lebih tinggi ya kan? Ada yang lebih tinggi dari sekedar kenikmatan indera gitu ya. Para petapa dan brahmana juga di zaman lampau ya udah tahu gitu loh. Ada yang lebih tinggi dari sekedar kenikmatan indera, kebahagiaan kenikmatan indera gitu, ya kan? Jadi bukan tidak ada bahagia, ada bahagianya. Kalau mau targetnya lah ya kan, cuman sekedar kenikmatan indera, ya ada jalannya, banyak berbuat baik, banyak berdana, ya kan? Kemudian banyak berdana, mengembangkan cinta kasih, ya kan? Nah, ini akan membuat kita terlahir di alam bahagia. Dalam bahagia ya bisa menikmati kenikmatan indera, ya kan? Tapi di balik itu ada bahaya. Nah, gitu ya kan. Itu kan tadi bahagia, tapi bahagia ada bahayanya. Ya bahayanya ya masih akan masuk ke siklus lagi, akan terlahir lagi gitu loh, ya kan? Buddha memberitahu gitu ya, oke ini ada jalan menuju ini ya alam surga, ada ini kenikmatan ini, tapi ada bahayanya, capailah yang lebih tinggi lagi. Nah, misalnya alam Brahma, nah, ini kenikmatan indranya udah tidak ada, bahagianya apa dong? Bahagianya mencapai ketenangan yang luar biasa, ya ketenangan atau kedamaian lah ya, kestabilan yang luar biasa, itu alam Brahma, ya kan? Ini bahagia. Ada yang lebih tinggi lagi ya? Ada lagi. Ya kan? Walaupun mencapai ketenangan lah ya istilahnya, kedamaian, tapi ada lagi yang lebih bahagia, yaitu tidak terlahir lagi. Nah, ini kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya kan? Karena tidak masuk ke siklus lagi, tidak masuk ke sangsara lagi. Ya kan? Nggak ada jaminan kalau udah lahir dari Brahma, bisa jatuh lagi ke alam manusia. Sangat bisa. Kalau udah selesai, sangat bisa. Tadi kan Alara Kalama udah mencapai apa akincanya ya, itu arupa jana ya kan. Nah, tapi masih bisa jatuh itu walaupun masih sangat lama ya, masih akan mengalami siklus lagi gitu walaupun waktunya lama gitu ya. Jadi kebahagiaan ada dalam agama Buddha. Oh, ada banyak sekali kebahagiaan kenikmatan indera ya, kebahagiaan di alam surga, kebahagiaan lebih tinggi lagi alam Brahma, kebahagiaan lebih tinggi lagi, benar-benar tidak akan menderita lagi, tidak akan jatuh ke dalam siklus lagi. Nah, ini ya kan. Jadi ya, apa yang mau disanggah tergantung ya. Ini bahagianya menurut kamu apa? Kalau sekedar kenikmatan indera ya ada, Sang Buddha mengajarkan ya kan, berdana ya kan, menjaga sila, moralitas, praktek meta, masuk surga. Ya kan? Udah kenikmatan indera, bahagia juga. Gitu, ya. Tapi hati-hati, itu ada bahaya gitu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Bahagianya lebih tinggi lagi. Tuh, ya, saya kira seperti itulah ya. Depannya. Jadi definisi bahagia juga
banyak tingkatannya juga ya, Mo. Iya, betul. Ya. Oke, ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mo, dari YouTube, live stream YouTube. Dalam ajaran agama Buddha dibahas terkait dengan bagaimana cara terbebas dari kemelekatan sebagai salah satu akar penderitaan untuk Hmm. menuju pembebasan tertinggi. Hmm. Sedangkan masih banyak orang yang masih ada kemelekatan atau kemauan ingin melakukan kelahiran kembali. Lalu pemahaman seperti apa yang harus dimengerti terkait hal ini? Betul ya. Jadi terutama untuk terlahir kembali ya, itu pasti semua orang tidak mau lepas lah ya. Jangankan kelahiran kembali, kelahiran lagi ya, ingin terlahir lagi. Jasmani kita yang sekarang ini pun siap nggak untuk dilepas? Jangankan yang akan datang ya kan, yang sekarang aja kita siap nggak untuk dilepas? Nah itu misalnya apa? Ayo donor donor ginjal misalnya, ya kan? Ada nggak yang berani gitu ya kan? Nah, itu sebagian besar orang ya pasti takut gitu. Nanti efeknya apa? Saya kehilangan ginjal ini itu ya kan. Nah, itu perumpamaan lah ya. Jangankan untuk melepas kelahiran ya, jasmani sekarang aja sulit dilepas gitu, ya kan. Tapi ini sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar. Ya, kita terlahir aja karena kemelekatan, ya kan? Basic modalnya aja karena kemelekatan gitu kan. Nah, basicnya aja karena kemelekatan terlahir ya, wajar sulit dilepas. Nah, tapi ada jalan keluarnya enggak? Ada, ya kan? Sang Buddha banyak menawarkan, banyak memberi, tadi kan udah disebutkan ya, ini penderitaan, sangsara ini penderitaan, penderitaannya seperti apa, ya kan? Banyak suta-suta yang mengutip hal ini, ya kan? Berpisah dengan ibu, itu sesuatu yang penderitaan, berpisah dengan ayah, berpisah dengan anak, nah, berpisah dengan yang dicintai, gitu. Ini suatu penderitaan dan akan dialami terus. Ada nggak malu-malu yang tidak pernah menemukan kematian? Nggak ada, ya kan? Di satu ketika ada seorang ibu, ya kan, menangis-nangis ya di jalan, di mana anak saya? Di mana anak saya? Anak saya kemana? Karena anaknya meninggal, gitu. Ya, ini satu penderitaan. Nah, oke lah ya, satu kehidupan ini sudah mengalami hal yang seperti ini. Mau nggak dilanjutin lagi? Nanti di beberapa kehidupan mendatang, ketemu lagi hal yang seperti ini. Belum selesai lagi, nanti di kehidupan yang mendatang lagi, ketemu lagi penderitaan yang seperti ini. Ya kan, berpisah dengan yang disenangi, dicintai, gitu. Ya, mau nggak terus-terus mengalami seperti ini? Nah, itu ya salah satu pemahaman ya yang diberikan oleh Sang Buddha, gitu. Ya, nah hal-hal seperti ini bisa kita temukan di mana? Ya harus banyak baca, ya kan, harus banyak belajar ajaran Buddha, banyak dengar ceramah dari Bante, dari Jung, ya kan, seperti ini, banyak. Ketika kita belajar, ya, akan timbul satu pemahaman, timbul satu wawasan, gitu. Ya, itu harus dari banyak baca, banyak belajar dulu. Dari wawasan, dari pemahaman itulah kita akan mendorong kita menuju kepada praktek. Gitu. Pertama-tama mungkin wah berat ini ditinggalkan ya, tapi seiring dengan perjalanan banyak baca, banyak belajar ya akan muncul apa namanya dorongan, inspirasi seperti itu. Ini benar-benar penderitaan kalau direnungkan ya gitu ya, dipelajari, dibaca, diamati juga ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kehidupan ini banyak yang menderita atau banyak yang bahagia? Ya pasti ada yang bahagia, ada yang menyenangkan lah ya kan. Tapi yang menderita itu banyak gitu loh, ya kan. Coba berkunjung ke rumah duka, ya kan. Ada nggak orang ke rumah duka tapi bukan karena kematian ya, semuanya karena ada kematian gitu. Berpisah dengan yang dicintai. Nah, ini jadi satu bahan perenungan juga, ya kan. Nah, tapi ya nggak harus langsung, wah pokoknya besok saya harus meninggalkan keduniawian. Ya nggak begitu juga, ya. Ya harus secara bertahap, ya kan secara perenungan, belajar, merenungkan, memahami, nah barulah bisa praktek. Nah, gitu ya, bukan mendadak ya, pokoknya
besok saya harus mencapai kesucian, semua duniawian ditinggal. Itu dijamin bahkan gagal gitu, karena tanpa basic ya, tanpa pemahaman yang baik pasti gagal nanti gitu, ya kan? Ya, jadi bagaimana cara memahaminya penderitaan ini? Ya, pertama dari belajar. Tadi kan juga Alara Kalama Uda Karamaputa juga waktu Bodhisatta itu beliau Bodhisatta nggak langsung mencapai, beliau juga belajar dulu sejauh apa tadi ya, sekedar pelafalan atau pengajaran, ya saya menguasainya gitu. Kalau orang-orang dianggap suci melalui teori, ya saya bisa dibilang seperti itu, saya menguasai teori yang diajarkan ala Kalama ataupun Dakar sama Puta melalui teori dulu. Nah, tapi beliau nggak puas. Nah, setelah banyak belajar, baru guru saya apa istilahnya mencapai ini. Ya, saya juga praktek pasti bisa. Nah, praktek juga bisa mencapai gitu, ya kan? Cuman yang diajarkan kedua guru itu ya nggak sampai kepada nibbana. Nah, beliau menemukan sendiri nibbananya, gitu ya. Maka disebut oleh dirinya sendiri, gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Banyak belajar, banyak baca, banyak merenungkan, memahami, praktek, pasti ya suatu saat akan inilah yang namanya dhamma. Ya, kembali lagi dari ini yang namanya kebenaran. Gitu, ya. Oke. Hmm, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu sambil dipikir-pikir, saya ingin mengajukan pertanyaan juga, Mu. Setelah si Sagarawa itu mendengar pembabaran penjelasan dari Sang Buddha, apa Ya. sih yang dia rasa akhirnya? Akhirnya beliau Sanggarawa ini ya di akhir sutanya menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gitu ya. Jarang ada yang ada beberapa brahmana juga yang apa setelah ketemu Buddha mendapat khotbahnya, tapi nggak tercerahkan lah istilahnya. Tapi beliau ya akhirnya malah ini mengakui lah istilahnya gitu ya, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu ya. Karena sebenarnya apa kaum Brahmana ini ya, kalau yang benar-benar praktek ya mereka itu juga menjalankan kehidupan spiritual ya, nggak 100% semua gitu ya, tapi sebagian besar lah bisa dibilang ya menjalankan kehidupan spiritual. Cuman eh, hanya ada yang sekedar teori ya, ada yang karena kelahiran gitu ya. Nah, jadi apa sebenarnya juga udah terpoles sedikit gitu ya, udah terpoles sedikit. Nah, jadi kalau ketemu dhamma yang benar ya, ya cepat sekali juga sebenarnya, gitu ya. Oke. Dari pengikut Sagarawa itu juga ada yang mengikuti dan juga berlindung kepada Sang Buddha ya. Kalau di Sutta itu karena dialognya cuma antara Sang Buddha dengan Sanggarawa, Brahmana Sanggarawa. Nah, kalau di Sutta itu ya. Nah, jadi nggak disebutin yang lain gitu ya, nggak disebutin yang lain. Tapi kalau misalnya belum ada basic, anggaplah kasta kasta terendah dari di saat masa itu gitu, Nah, tiba-tiba mendengarkan dhamma itu bakal lebih sulit lagi ya, Mu, ya, untuk belum mencapai. tentu, belum tentu. Banyak kayak itu ya, kayak Bante Upali ya. Bante Upali itu ahli Vinaya, ya kan? Nah, beliau ini dulunya seorang tukang cukur, ya, tukang barber gitu ya, tukang cukur. Nah, itu ya beliau cepat juga merealisasi kesucian. Makanya kenapa kaum Brahmana dan kaum petapa ini sepertinya ada bergesekan gitu loh. Karena kaum Brahmana menganggap kesucian ini dari kasta, istilahnya dari keturunan. Kalau telah anak Brahmana ya kasta Brahmana ya ini udah dianggap tinggi, suci gitu loh. Ya kan? Atau apa? Tapi kaum petapa ini
mereka menempuh kehidupan spiritual, tapi bukan berdasarkan kasta, bukan berdasarkan kelahiran. Mereka praktek spiritual juga, gitu, ya. Nah, dan Sang Buddha sering disebut sebagai Samana Gotama, ya kan, petapa Gotama. Jadi beliau ini kan kita tahu kastanya Khatria kan, Ksatria gitu ya. Tapi tercerahkan. Nah, tapi tercerahkan dan beliau juga menyatakan kesucian ini bukan dari kasta, ada suta yang menyebutkan demikian ya, bukan berdasarkan kelahiran, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan teori, tapi dari usaha praktek gitu. Nah, praktek untuk mencapai kesuciannya. Nah, itu ya. Jadi mau kastanya apapun ya, tapi tadi contohnya Bante Upali ya, itu bahkan Aliwinaya, Arahat Aliwinaya itu kastanya saya nggak jelas, tapi yang pasti bukan kasta yang tinggi gitu ya, bukan kasta yang tinggi kan tukang cukur. Nah, itu pun bisa mencapai kesucian. Nah, jadi bukan berdasarkan keturunan atau kasta gitu, ya kan? Nah, makanya kaum petapa Brahmana ini mungkin ya ada sedikit perbedaan, mereka agak bertentangan gitu, Hmm, ya. baik, baik. Hmm, Mengerti, mengerti. ya. Pak Johan ingin menambahkan, mohon penjelasannya Pak Sutrisno bagaimana bisa mendapatkan Dhamma Wicaya. Dhamma Wicaya berarti penyelidikan dhamma ya, penyelidikan dhamma ya. Sebenarnya penyelidikan dhamma ini secara spesifik ya, kalau mau merujuk spesifiknya, ini adalah mengamati fenomena muncul dan padam. Gitu, ya. Jadi konteksnya dalam meditasi. Ya. Konteksnya dalam meditasi, ketika kita bisa mengalami muncul dan padamnya fenomena, ini yang disebut dengan Dhamma Wicaya, penyelidikan dhamma. Ketika kita menyelidiki muncul padamnya fenomena. Kalau mau spesifik, gitu, ya penyelidikan dhamma. Tapi kan tadi seperti tadi udah pendapat saya juga ya. Tadi kalau mau langsung, oh duduk meditasi amati napas, muncul dan padamnya napas di mana, muncul padamnya materi di mana, muncul dan padamnya pikiran di mana. Ya susah, nggak bisa gitu ya. Mana bisa orang disuruh duduk langsung konsentrasi tinggi mengamati hal seperti itu, ya nggak bisa. Ya tentu harus diawali dari eh, teori, dari belajar, ya kan, banyak baca, banyak bertanya juga sama Bante, ya kan, banyak bertanya, banyak praktek gitu. Nah ini ya masih bisa dikatakan rangkaian dari penyelidikan gitu kan, mencari tahu gitu loh, ya. Tapi bukan secara spesifik. Kalau secara spesifik ya itu ketika pada puncaknya setelah belajar, setelah memahami, setelah merenungkan, praktek, sampai bisa mengamati fenomena yang muncul dan padam, menyelidiki fenomena muncul dan padamnya fenomena, gitu. Ya, nah itu. Jadi bagaimana caranya? Belajar dan praktek, banyak bertanya juga, gitu. Ya. Oke. Baik, Pak Wahyu mungkin jika ingin bertanya lagi boleh dipersilahkan mengirimkan komentarnya lagi. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Baik. Karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 juga, Pak. Hmm. Kalau tidak ada, hmm, oke, berarti kita tutup saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Uh, Terima kasih kepada para responden, para pemirsa yang telah memberikan pertanyaan maupun tanggapannya terkait dan masa kaca online pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan sesi pelimpahan jasa, di mana kita akan melimpahkan jasa-jasa kebaikan yang telah kita lakukan kepada para mendiang, para leluhur, sanak keluarga kita yang telah tiada. Pembacaan Patidana akan saya pimpin. Baik,
Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan sedama, mari kita merangkapkan kedua tangan kita kembali di depan dada. Kita akan bersama-sama membacakan Patidana. Bacaan Patidana kita akan lakukan bersama-sama. Punya sidanika tasa yana nyani kata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawerino sata titan tilo kasming te buma jatuyo nika pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati dan name anumo dan tute sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sape sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capap hontu sasa sijatang suba wisata bawantu sutisata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Oh iya, untuk menutup sesi dari Romo Sutrisno mungkin agar aku tidak kelupaan, mungkin Romo Sutrisno bisa memberikan closing statement-nya. Oh, gitu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya kita ya apa ya sekedar ya berbagi ya. Jadi ketika kita mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, pantasnya kita sudah mengetahui ya perjuangan beliau, ya kan, kualitas-kualitas dari beliau, dan kita udah bahas ya di beberapa sutra pencapaian-pencapaian beliau, ya kan, didorong oleh keyakinan yang sangat tinggi, didorong oleh rasa penghormatan, ya kan, keluhuran dari beliau, kemuliaan dari beliau, dan didorong oleh apa ya? Karena rasa bersyukur ya, rasa apa ya? Seseorang yang menuntun kita memberikan dhamma yang membebaskan kita dari penderitaan. Nah, jadi pantasnya didorong oleh hal-hal inilah kita mengungkapkan ya ungkapan yang demikian. Pantasnya ketika mengucapkannya dengan penuh apa penghormatan, dengan penuh keyakinan, tidak sembarangan istilahnya gitu ya. Karena kita tahu di balik satu kalimat yang sederhana tapi ada hal-hal yang luar biasa. Nah, itu ya, semoga teman-teman bisa memahami gitu ya. Terima kasih juga kesempatan yang sudah diberikan ya. Terima kasih juga sudah mau bergabung dan mendengar. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Sutrisno atas pembebarannya pada malam hari ini. Untuk menutup Dhammasaka Online pada malam hari ini kita akan kembali membacakan nama Karapata. Saya akan kembali memimpin membaca nama Karapata untuk penutup. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo
Sanghang namami. Tapi kata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, dengan berakhir membaca nama Karapata, saya ingin berterima kasih kepada Romo Sutrisno yang telah hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing-sharing Dhamma, dan juga kepada para pemirsa ataupun para peserta yang mengikuti Zoom meeting dan juga live streaming YouTube Dhamma Sakaca Online di episode 21 di season 4 ini. Selanjutnya akan ada sesi pengumuman atas acara-acara yang bisa kita ikuti selanjutnya di Dhamma Metta Televisi. Sekian Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Saya ingin berterima kasih kembali kepada para pemirsa yang telah hadir dan juga Romo Sutrisno. Akhir kata dari saya, semoga kita selalu bahagia, selalu sehat semuanya, dan juga terpujilah Sang Buddha, Sang Madawa, Sotiwantu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, terima kasih banyak. Terima kasih Fitri, terima kasih pada panitia ya.